Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat se-Islam, siapa yang tak kenal Samson? Manusia yang memiliki kekuatan super. Kisah Samson bahkan sudah banyak difilmkan, tak terkecuali di Indonesia dengan film Samson Betawi yang diperankan Benyamin S. Lalu bagaimana kisah Nabi Samson? Simak video ini sampai habis agar kalian mengetahui pembahasannya versi Islam edukasi. Sebelum ke pembahasan, mohon untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih. Sahabat se-Islam, dalam sejumlah riwayat, Syamun atau orang barat menyebutnya Samson merupakan salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah para nabi 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah rasul. Banyak sekali. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Syamun berasal dari Gaza, Palestina. Kisah Syamun disebutkan dalam kitab Durratun Nasihih bab Lailatul Qadar. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel tentang kisah seorang pejuang Allah yang bernama Syamun al-Ghazi. Syamun, begitulah panggilannya, memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, bernama Liha Jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula, Allah Subhanahu wa taala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Dengan segala kehebatannya itu, Syamun dibenci oleh musuh-musuhnya, terutama dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya, mereka sepakat dibuatlah rencana untuk membunuh Syamun. Mereka kemudian bersiasat memanfaatkan istri Syamun yang kebetulan tidak beriman kepada Allah untuk ikut membantu membunuh suaminya, yaitu Syamun. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut untuk membunuh Syamun. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian mereka akan membunuhnya dengan beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus, namun ketika bangun, Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Syamun diikat dengan rantai besi. Namun dengan sekali hentakan, Syamun pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Syamun, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga, tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Syamun. Lalu, pada suatu malam di saat orang tidur, istri Syamun memotong rambut suaminya yang panjang, kemudian diikatkan ke badan Syamun. Berhasil. Esoknya, Syamun benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang bahwa Syamun sudah terjerat. Kemudian, Syamun yang sudah tidak berdaya dibawa menuju sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Syamun. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril kepada Syamun. Kemudian dijawab Syamun, "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah la haula wala quwata illa billah."
Seketika itu juga, tiang-tiang yang menyangga gedung menjadi ambruk. Seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir, termasuk istri Syam'un hingga mereka semua meninggal. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabat, salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang melawan orang kafir?" 80 tahun, jawab Nabi. "Lalu, berapa besar pahalanya orang ini?" tanya sahabat kembali. Sebelum dijawab Nabi, Allah menurunkan jawaban yang terdapat pada surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan Ibnu Katsir menerangkan berkaitan dengan surah Al-Qadr yang dihubungkan dengan kisah Syam'un. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wab, telah menceritakan kepadaku Maslamah Ibnu Ali, dari Ali Ibnu Urwah yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel di masa lalu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya. Beliau SAW menyebutkan nama mereka, yaitu Ayyub, Zakaria, Hizkil ibnu Ajus, dan Yusya ibnu Nun. Ali ibnu Urwah melanjutkan kisahnya bahwa lalu para sahabat Rasulullah SAW merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi SAW dengan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan." Terdapat dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1-3. Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karena Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi